Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Data Scientist with R Programming. Guys, kali ini saya mau jelaskan tentang konsep variabel dan penugasan. Nah, ini penting nih guys. Udah mulai dalam nih masuknya ya. Oke, kita mulai aja langsung tanpa basa-basi. Saya kasih keterangan dulu gitu ya. Konsep penugasan dan variabel. Oke, variabel. Ya, variabel itu begini guys. Jadi misalnya teman-teman punya sebuah nama, misalnya variabel beginilah. Teman-teman sebut bil 1. Oke. Nah, ini variabel nih guys. Nama bil 1 itu variabel. Lalu bil 1 ini saya isi dengan angka 1. Nah, enter guys. Nggak ada error ya. Nah, ini artinya saya sedang membuat sebuah variabel dengan nama bil 1 lalu diberikan nilai angka 1 dengan simbol penugasan sama dengan. Nah, ini simbol penugasan nih guys. Oke. Jadi ada kurang lebih 4 model penugasan. Oke, ini penugasan pertama saya gunakan sama dengan. Oke, saya gunakan variabel kedua. Nah, ini bil 2 saya namakan. Kemudian teknik penugasannya saya buat seperti ini, lebih kecil strip. Saya kasih angka 2. Oke. Nah, ini juga sama dengan cerita yang di atas nih guys gitu ya. Jadi bil 1 sama dengan 1 sama saja artinya dengan saya namakan bil 2 sama saya beri penugasan lebih kecil strip nilai 2. Oke, konsep penugasan yang kedua. Nah, konsep penugasan yang ketiga, saya buat variabel bil 3 gitu ya. Oh, bukan begini. Penugasan yang ketiga, saya beri nilainya dulu angka 3. Saya berikan strip lebih besar ke dalam variabel bil 3. Nah, ini sama nih guys. Saya enter nggak error guys gitu. Jadi artinya kalau ini bil 1 sama dengan 1 berarti memberikan nilai ke dalam variabel 1 dengan nilai 1 atau simbol penugasan yang seperti ini, lebih kecil dan strip ini ke dalam bil 2 dimasukkan nilai 2 atau nilai 3 dimasukkan ke dalam bil 3. Nah, ini sama penugasannya gitu ya. Nah, yang keempat itu saya bisa tulis dengan assign. Assign sebuah function untuk penugasan mengisi nilai sebuah variabel. Assign kurung buka kurung tutup, defaultnya begini nih guys gitu ya. Nah, di dalamnya baru saya masukkan nama variabel. Cuma bedanya variabel di sini harus ditulis dalam tanda petik gitu. Saya namakan bil 4 guys. Oke. Petik lalu koma, lalu saya bilang nilai 4. Nah, ini sama. Ini sama ceritanya guys. Oke. Nah, saya enter nih, nggak error guys. Artinya saya telah tunjukkan 4 cara memberikan nilai ke dalam variabel dengan simbol sama dengan simbol lebih kecil dan strip, kemudian simbol strip dan lebih besar ke dalam variabel dan dengan function assign. Oke. Paham ya? Nah, ini tekniknya. Cuma orang kebanyakan menggunakan sebagai shortcut itu adalah yang model kedua ini gitu ya. Bil 2 lebih kecil strip 2. Nah, ini shortcutnya untuk sebagai sebuah penugasan. Bedanya apa kalau dengan assign? Assign nama variabelnya kita tulis dalam tanda petik gitu ya, baru koma, baru nilainya berapa gitu. Terserah teman-teman mau hobinya yang mana. Tetapi nanti ada perbedaan penggunaan lah di beberapa pembahasan selanjutnya. Jadi sementara untuk selanjutnya kita gunakan modelnya baris yang kedua ini. Oke. Nah, itu. Jadi yang dinamakan variabel itu bil 1, bil 2, bil 3 dan bil 4. Nah, cara pengisiannya ada 4 cara. Oke. Nah, kemudian saya akan jelaskan. Ini ketika saya enter kok enggak keluar hasilnya ya? Ya enggak, karena nilainya disimpan ke dalam variabel. Jadi nilai angka 1 disimpan ke dalam variabel bil 1. Nilai angka 2 disimpan ke dalam variabel bil 2. Nilai angka 3 disimpan ke dalam variabel bil 3. Atau nilai angka 4 disimpan ke dalam variabel bil 4. Maka ketika di enter dia tidak memunculkan hasil. Mau munculkan hasilnya bagaimana teman-teman? Bisa langsung teman-teman tulis aja bil 1 gitu ya. Muncul guys hasilnya. Teman-teman sebut bil 2,
muncul angka 2. Teman-teman sebut bil 3, muncul angka 3. Teman-teman sebut bil 4, muncul juga gitu. Karena memang teknik pengisian nilai variabel ada 4 cara ini gitu. Oke. Paham ya? Nah, lalu saya hapus nih ya, saya hapus, saya clear. Bagaimana penggunaan variabel ini? Bisa kalau sudah variabel, teman-teman kalau ingin menggunakan fungsi bisa variabel langsung memanggil variabel. Misalnya saya gunakan fungsi penjumlahan. Saya bilang bil 1 ditambah bil 2. Oke, hasilnya berapa? Bil 1 kan 1, bil 2 kan 2. Saya enter hasilnya 3. Bisa guys, gitu. Atau saya bilang bil 2 dikali dengan bil 3 gitu. 2 kali 3 berapa? 6 gitu. Sama ya. Atau bisa jadi hasil perkalian variabel disimpan ke dalam variabel lagi, bisa. Misalnya saya buat sebuah variabel hasil. Oke. Saya pakai penugasannya ini ya. Bukan sama dengan bukan yang lain gitu ya. Hasil lebih kecil strip sama dengan saya bilang bil 3 ditambah bil 4 gitu. 3 tambah 4 7 kan. Tadi kan nilai bil 3 itu 3, nilai bil 4 itu 4 ya. Disimpan ke dalam hasil. Ketika saya enter, apakah hasil langsung keluar? Enggak. Karena memang hasilnya disimpan ke dalam variabel. Lalu bagaimana mengeluarkannya lagi? Teman-teman bisa sebut hasil. Muncul hasilnya 7. Atau teman-teman bisa menggunakan fungsi print. Hasil. Gini. Bisa. Muncul 7. Atau teman-teman bisa gunakan print ya. Bil 1 dikali bil 1 dikali bil 2. Bisa nggak begini? Bisa. Gitu. Paham ya? Ini konsep variabel guys, gitu ya. Gampang kan? Bagaimana lagi bentuk lainnya? Variabel bisa disimpan dalam variabel gitu. Jadi misalnya begini. Hasil 1 sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Oke, simpan hasil dong. Bil 1 kan 1, bil 2 kan 2, 3 ya. Nah, tadi hasil 1. Saya bilang hasil 2 sama dengan hasil 1 ditambah, bisa dong, bil 3 gitu. 3 tambah 3 6. Udah keluar hasilnya belum? Belum. Oke, saya panggil nih. Print hasil 2. Bisa nggak? Bisa. Tuh. 6 kan? Gitu guys. Jadi variabel dilempar ke dalam sebuah variabel. Ini konsep variabel guys gitu. Bisa nggak variabel berisi string? Bisa. Gitu ya. Saya hapus lagi dengan Ctrl L. Saya bilang di sini variabel berisi nilai string. Gitu ya. Berisi nilai string. Misal, saya namakan variabel nama. Oke, assignment-nya begini saya gunakan. Junaidi. Junaidi. Oke. Hasilnya apa? Saya enter. Saya ketik nama Junaidi. Saya ketik print nama Junaidi. Gitu guys. Oke. Coba kita gunakan gini, print nama, bil 1. Tuh. Ya. Jadi print menampilkan satu hasil variabel gitu. Jadi teman-teman, ini konsep variabel, ini bagian dari terpenting yang harus teman-teman kuasai juga tentang konsep variabel. Ada 4 jenis penugasan dengan simbol lebih kecil strip sama dengan lebih besar strip, kemudian assign dengan function assign gitu. Oke, nah silakan teman-teman explore penggunaan variabel ini ya. Teman-teman bisa gunakan kombinasi apa sajalah. Atau kita bilang tadi di sini bil 1 tambah bil 2 tambah bil 3 tambah bil 4. Bisa nggak? Bisa guys. Tuh 10. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 10. Oke guys. Silakan dieksplor ya. Kemudian coba gunakan kombinasi-kombinasinya
Oke, dengan variabel tadi, baik memanggil dengan print langsung maupun dengan menuliskan langsung gitu. Kalau teman-teman sudah, untuk pembahasan berikutnya kita akan lebih dalam lagi dan banyak menggunakan variabel-variabel ini. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.